lanjutkan pendidikan atau langsung cari kerja aja ya? Pendidikan tinggi, tapi juga nggak menjadi jaminan mendapatkan pekerjaan di zaman yang sekarang. Tapi jika langsung bekerja, apakah nanti bisa menjamin kesejahteraan? Tapi kan kalau kita kuliah, peluang kerja juga akan lebih besar. Atau apakah yang penting saat ini itu hanya skill saja? Namun menurut kalian bagaimana? Nah, penting atau tidaknya kuliah, tiap orang pasti punya pandangannya masing-masing. Pandangan hidup kayak gini nih, yang bisa kita sebut sebagai nilai sosial. Memang apa sih sebenarnya nilai sosial itu? Biar lebih jelas, mari kita bahas. Orang punya nilai hidupnya sendiri yang menjadi keyakinannya. Kalau menurut Anthony Giddens, dijelaskan bahwa nilai sosial itu adalah bentuk gagasan-gagasan yang dimiliki seseorang atau kelompok tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak diterapkan, dan apa yang baik dan buruk. Nah, kalau menurut Sujono Sukanto, mendefinisikan nilai sosial sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nah, intinya nilai sosial itu tentang sesuatu yang dianggap penting dan dipakai sama masyarakat untuk dijadikan dasar berperilaku. Misalnya di Indonesia, ada nilai kesopanan. Ini yang membuat kita selalu cium tangan sama orang yang lebih tua. Nilai sosial itu abstrak atau tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi, untuk mengenalinya, kita bisa lihat nilai sosial itu melalui ciri-cirinya. Di antaranya yaitu, yang pertama, nilai sosial ada dalam diri kita lewat proses interaksi sosial antar anggota masyarakat. Jadi, nilai sosial yang kamu yakini itu bukan bawaan kamu dari lahir. Seperti perilaku cium tangan tadi. Sebab, dari kecil, kamu sudah diajarin sama orang tua, kalau ketemu dengan orang dewasa, harus lebih sopan. Yang kedua, dapat ditularkan kepada individu atau kelompok lain. Jadi, misalnya kamu datang tepat waktu kalau saat kerja kelompok. Kemudian teman-teman kamu juga menjadi ikutan selalu datang tepat waktu, soalnya melihat kamu yang disiplin dengan waktu. Yang ketiga, nilai sosial itu terbentuk dari proses belajar. Maksudnya, kita bisa tahu hal-hal baik sama buruk karena kita belajar. Contoh kayak yang tadi, kita belajar dari orang tua kalau harus sopan sama orang yang lebih dewasa. Terus, kita bisa juga belajar dari teman kalau tepat waktu itu bikin hidup kita lebih efektif. Yang keempat, nilai sosial itu berbeda-beda di tiap masyarakat. Contohnya, kalau di masyarakat Minang, perempuan punya lebih banyak peran dan haknya. Tetapi, kalau di masyarakat Banjar, laki-lakilah yang lebih banyak peran dan haknya. Yang kelima, nilai sosial yang ada saling berhubungan satu sama lain dan membentuk pola pada sistem nilai di masyarakat. Misalnya di kampung sini, masyarakat menerapkan nilai gotong royong, kepedulian, sama keramahan. Nah, ketiga nilai tadi kan saling berhubungan dan membuat masyarakat yang rukun. Tapi kalau beberapa warga mulai muncul nilai individualisme, bisa membuat orang-orang menjadi nggak pedulian. Lama-kelamaan, yang lain bakal kesal dan bisa jadi musuhan. Bisa ngasih pengaruh yang positif, juga pengaruh yang negatif. Misalnya, kamu meyakini ekonomi itu adalah sesuatu yang penting. Kalau tingkat ekonomi kamu makin tinggi, bakal buat kamu hidup menjadi lebih nyaman. Nilai ekonomi ini bisa jadi positif kalau kamu jadi orang yang ingin belajar dan rajin kerja keras buat meningkatkan ekonomi tadi. Tapi juga bisa berdampak negatif jika gara-gara ekonomi, kamu malah menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Yang ketujuh, nilai sosial itu berisi anggapan masyarakat secara umum. Jadi, yang bisa disebut nilai sosial itu sesuatu yang diketahui dan diyakini hampir di semua masyarakat di kelompoknya. Seperti nilai kesopanan tadi, masyarakat kita pasti hampir semuanya setuju kalau kesopanan itu penting. Bagaimana? Sudah bisa temukan nilai sosial yang ada di lingkungan kita? Kalau sudah, kira-kira buat apa ya nilai sosial itu di hidup kita? Yang pertama,
Nilai sosial bisa menentukan harga dan kelas sosial di dalam struktur sosial. Misalnya di masyarakat, pendidikan dianggap hal yang penting. Pendidikan ini yang bakal menentukan kelompok masyarakat di dalam struktur sosialnya. Yang gelarnya paling tinggi, dia akan ada berada di kelas atas. Dan yang pendidikannya lebih rendah, kemungkinan mereka bakal ada di bawah. Yang kedua, nilai sosial dapat mempengaruhi cara bertingkah laku dan berpikir di masyarakat. Kita tahu kalau ada nilai yang dianggap baik atau buruk, maka kita akan memilih bertingkah laku baik agar diterima di masyarakat. Misalnya perilaku mengantri. Soalnya kalau kamu nyerobot antrian, pasti bakal dilihatin semua orang tuh. Yang ketiga, nilai sosial bisa mendorong seseorang berperilaku dan menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Misalnya seorang guru. Di masyarakat ada pandangan kalau guru itu profesi yang mulia, sehingga guru akan terdorong untuk menjadi teladan yang baik. Yang keempat, nilai sosial berperan sebagai pengawas dan pendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang diharapkan sama masyarakat. Kita jadi tahu yang mana yang baik dan yang buruk, yang benar atau yang salah. Jadi kita akan lakukan sesuatu sesuai apa yang dianggap baik dan benar di masyarakat. Yang kelima, nilai sosial dapat menjadi alat penambah solidaritas. Karena kita menganut satu nilai yang sama, misalnya agama, maka kita akan saling mengingatkan dan sering membantu untuk menjalankan apa yang menjadi anjuran dalam agama kita. Semangat terus untuk belajar. Belajar sosiologi itu asik. Sampai jumpa.